Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan sesi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat satu hari lagi di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, ada pesan-pesan firman Tuhan yang ingin Kau sampaikan. Bawa kami untuk membuka hati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menerima firman Tuhan dan kami juga boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Nats kita diambil di 1 Raja-Raja pasal 8 dan 2 Tawarik pasal 5. Dan hari ini adalah hari yang ke-162 ya. Saya memberikan judul Awan Kemuliaan Tuhan. Ya, dalam 2 Tawarik pasal 5 berbicara mengenai pentabisan bait suci ya, dan 2 Tawarik pasal 5 ayat 13b. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, ya, dipenuhi awan, ya, ayat 14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah, ya. Saudaraku, kemuliaan Tuhan berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Tuhan itu sangat rindu untuk bersekutu dan dekat dengan umatnya. Tuhan mau kita senantiasa mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar dari peristiwa ini kenapa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, kenapa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya dan melawat umatnya pada waktu itu, ya. Yang pertama karena ada rumahnya, ya. Ada rumah Allah, ada bait suci, ya, sehingga Tuhan hadir. Saudaraku, tubuh kita adalah bait Allah, ya, di mana Allah tinggal di dalam hidup kita, ya. Oleh karena itu, biarlah kita boleh senantiasa menyadari dan kita memberikan tubuh kita sebagai tempat di mana Allah hadir di dalam hidup kita, sehingga kita akan terus mengalami kehadiran Tuhan hari demi hari, ya. Hal yang kedua adalah karena pada waktu itu Salomo, para tua-tua Israel, kepala suku, para pemimpin puak, ya, mereka begitu menghormati Tuhan. Dan mereka juga tidak datang dengan tangan hampa, ya. Mereka mempersembahkan persembahan, mereka mempersembahkan korban bakaran. Ya, kenapa kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan bisa turun pada waktu itu? Karena mereka juga memuliakan Tuhan. Mereka memuji, mereka menyembah Tuhan, ya. Dan yang berikutnya, kenapa kemuliaan Tuhan dan kehadiran Tuhan dinyatakan pada waktu itu? Karena ketika mereka mempersembahkan pujian, ya, Tuhan hadir dalam setiap pujian dan penyembahan. Kenapa Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan? Karena dikatakan bagaimana para imam menguduskan diri. Ya, para penyanyi berpakaian lenan. Berpakaian lenan berbicara mengenai simbol perbuatan benar. Ya, saudaraku, mari rindukan untuk kita senantiasa dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya, mari kita belajar untuk terus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, ya. Dan kita juga akan sungguh-sungguh menjaga hidup kita kudus dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kita senantiasa bisa mengalami kemuliaan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Oke saudaraku, dan nas akan kita baca besok diambil di 2 Tawarik pasal 6 sampai 7 dan Mazmur pasal 136. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.